Akibat tak bisa membayar biaya persalinan, ibu dan bayi ditahan rumah sakit selama 10 hari di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, keluarga petani itu mengaku tidak ada biaya, sementara BPJS mereka sudah tidak aktif. Isak tangis pasangan Harudiswar Effendi dan Nur Habibah pecah saat mereka tak bisa membawa bayi yang baru dilahirkannya di Rumah Sakit Permata Madinah Mandailing Natal. Hal ini karena mereka menunggak biaya persalinan. Total sudah 10 hari pasca melahirkan, ibu dan bayi belum bisa pulang karena tidak bisa melunasi biaya persalinan sebesar belasan juta rupiah. Upaya sudah dilakukan termasuk keringanan biaya. Namun kartu BPJS sudah tak berlaku lantaran menunggak selama 2 tahun. Kejadian ini pun viral hingga mengundang bantuan dari dermawan. Sang dermawan terketuk hatinya lantaran kesulitan yang dialami keluarga petani ini. Tertunggak, Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih. Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Besar belasan juta, Pak. Belasan juta ya? Belasan juta, Pak. Operasi? Iya, operasi. Usai biaya persalinan lunas, pasangan suami istri ini membawa bayinya pulang ke rumah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, 155 jemaah sholawat mengalami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seluruh pasien mengeluh mual dan pusing setelah mengonsumsi minuman ringan. Jemaah sholawat Subanus Salimiyah yang mengalami keracunan segera dilarikan ke IGD Rumah Sakit Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peristiwa keracunan ini terjadi setelah jemaah mengonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia. Tak berlangsung lama, sejumlah peserta merasakan mual dan pusing hingga harus dibawa ke rumah sakit. Total ada 155 peserta sholawat mengalami keracunan. 10 diantaranya harus dirawat sedangkan sisanya diperbolehkan pulang. Sebelum itu Suban hadir, itu ada donatur yang sodakoh snack sama minuman, dan itu dibagi oleh beberapa donatur disampaikan kepada jamaah yang hadir dalam majelis Suban tadi yang ikut sholawatan. Itu yang pertama lah. Polisi pun melakukan pemeriksaan saksi terkait donatur yang membagikan minuman ringan kepada para peserta. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara seorang guru ngaji di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga ditetapkan polisi sebagai tersangka pelecehan seksual. Kepada polisi, ia mengaku sudah melecehkan 8 murid perempuannya. Usai dilakukan pemeriksaan, Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya menetapkan seorang guru ngaji berinisial MH sebagai tersangka pelecehan seksual. Sebelumnya, ia dilaporkan 8 remaja perempuan ke Polres Tangerang. Mereka diperdaya setelah pelaku memberikan segelas air yang disebut untuk kepintaran. Namun setelah minum air tersebut, korban tak sadarkan diri hingga akhirnya dilecehkan. Untuk korban, sementara ini yang sudah dilakukan pemeriksaan ada 8. Kemudian juga sudah dilakukan visum et repertum dan saat ini sudah dalam pendampingan keluarga maupun dari UPTDF PPA Kota Tangerang Selatan. Tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Ya, api diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disertai semburan api dari dalam rumah. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari permukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis. Warga yang panik bersama petugas damkar berjibaku menaklukkan si jago merah. Kepulan asap pekat sebelumnya muncul dari atap ruang belakang sebuah rumah yang disusul dengan kobaran api. Kencangnya tiupan angin semakin membuat api membesar hingga menyambar ke sisi lain. Meski belum diketahui pasti penyebabnya, namun kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan.
Sejumlah warga langsung turun tangan membantu petugas damkar melakukan pemadaman agar amukan si jago merah tidak semakin mengganas. Awalnya cuma asap aja tadi tebal pas saya lagi masak gitu. Terus nggak taunya itu saya teriak kan lagi ada yang makan juga kan. Saya bilang keluar takutnya itu kebakaran ya gitu. Udah saya keluar. Tiba-tiba langsung muncul asap. Asap tebal gitu. Lebih dari 30 menit, api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan meski sejumlah rumah hangus terbakar. Petugas kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Ayus, melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai perebutan tahta Keraton Kesultanan Kasepuhan di Cirebon, Jawa Barat. Puluhan orang melakukan penyerangan usai diskusi polemik tahta Sultan. Masa tiba-tiba merangsek masuk dan mengklaim sebagai ahli dari Kesultanan Keraton Kasepuhan di Markas Macan Ali, Kota Cirebon. Bahkan polisi bersama Laskar Macan Ali yang mengawal kepulangan warga kewalahan membendung massa. Tak sampai di situ, ketegangan berlanjut hingga sejumlah perwakilan yang sedang menunggu di depan Masjid Keraton menjadi bulan-bulanan massa. Kericuhan mengakibatkan tiang lampu taman roboh. Keributan baru mereda setelah urusan Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasepuhan. Laskar Macan Ali yang berupaya mediasi konflik perebutan tahta Keraton Kasepuhan ini akan memanggil dua orang yang mengklaim sebagai Sultan Kasepuhan, yakni Rahajo Jali dan Heru Nur Syamsi. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu nggak jadi, membantu nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasepuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa, kita akan melibatkan. Polemik tahta Sultan Keraton Kesultanan Kasepuhan ini terjadi sejak wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Adipati Arif Natadiningrat 2020 lalu. Saat ini tahta Sultan diduduki putranya Lukman Julkaidin namun menuai polemik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video evakuasi 2 ekor buaya berukuran hingga 3 meter di dekat permukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Buaya tersebut lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas sempat ambrol saat diguyur hujan deras pada Rabu kemarin. Warga Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan 2 ekor buaya berukuran 3 meter. Kedua ekor buaya terlepas dari penangkaran milik BKSDA. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran saat terjadi hujan deras, lantaran tembok dekat pembatas kolam buaya sempat jebol. Warga pun langsung berjibaku menangkap kedua buaya dengan menggunakan alat berat untuk dievakuasi. 80 ekor buaya berada dalam penangkaran milik BKSDA yang dititipkan di penangkaran milik salah satu warga sejak tahun 2016 lalu. Belum diketahui pasti jumlah buaya yang lepas. Petugas penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari buaya lepas lainnya. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga. Pihak kelurahan setempat menghimbau kepada warga agar waspada berkegiatan di sekitar sungai dekat penangkaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar pelantikan pimpinan MPR 2024-2029 melalui sidang paripurna di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Selain penetapan Ketua MPR, juga dilantik 7 Wakil Ketua MPR perwakilan dari fraksi. MPR RI menggelar pelantikan pimpinan MPR periode 2024-2029 dengan Ketua Ahmad Muzani Kamis siang. Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra telah disepakati secara mufakat dalam musyawarah pimpinan gabungan MPR Rabu malam.
Selain Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR, juga dilantik 8 Wakil Ketua MPR perwakilan fraksi, yakni Bambang Wuryanto atau dikenal Bambang Pacul, PDIP, Rusdi Kirana, PKB, Kahar Muzakir, Golkar, Edi Suparno, PAN, Hidayat Nur Wahid, PKS, Edi Baskoro, Demokrat, dan Lestari Murdiat, Nasdem, serta Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD, Alhandra Muhammad Akbar Supratman. Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan seluruh anggota MPR untuk berkhidmat, menjalankan tugas dan wewenang sesuai undang-undang yang berlaku. Tugas penting agenda kenegaraan telah menanti MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober mendatang. Tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan memperkuat hubungan sesama, menjaga lingkungan, dan berpegang teguh pada konstitusi serta menjunjung tinggi hukum dan norma di masyarakat. Dari Jakarta, Else Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, tidak menutup kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan untuk masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Peluang pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sangat terbuka untuk membahas arah politik ke depan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, sejumlah nama santer dikabarkan akan menduduki kursi sebagai menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Beberapa nama diantaranya berasal dari partai oposisi seperti PDI Perjuangan. Kabar ini membuka peluang bergabungnya PDIP untuk merapat ke kubu pemerintah. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan peluang-peluang tersebut masih menanti langkah pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Yang terbaru semuanya beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat di saat yang tepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Ini di Teguh Umar dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Sebagai penjaga kedaulatan Dirgantara Nusantara, TNI AU terus mengembangkan kemampuan alutsista, salah satunya keberadaan sejumlah pesawat tempur. Ya, tak hanya kecanggihan pesawat, pilot yang tangguh sangat diperlukan sebagai pasukan penjaga langit Indonesia. Latihan demo udara terus dilakukan para prajurit TNI AU untuk memaksimalkan kemampuan alutsista pesawat tempur kebanggaan bangsa. Seperti yang terlihat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sejumlah pesawat tempur mulai dari pesawat F-16, HAWK 100-200, pesawat Tucano, Jupiter Aerobatic, T-50 Golden Eagle, Grove, hingga pesawat Sukhoi Su-30 melakukan rangkaian latihan terbang. Kehadiran 3 pesawat Sukhoi dari Makassar yang tiba di Jakarta juga memperkuat kekuatan udara saat akan menghiasi langit silang Monas di gelaran HUT TNI 5 Oktober mendatang. Salah satu pesawat tempur unggulan ini memang menjadi andalan dalam menjaga langit Nusantara. Polisi udara turut menjadi tantangan para pilot selama proses latihan berlangsung, terutama untuk menentukan ground checkpoint atau titik pemeriksaan darat. Selain latihan pesawat tempur, para pilot juga menjaga kebugaran fisik dengan memperhatikan olahraga dan pola hidup yang sehat. Semua pilot pesawat tempur yang ada terus berlatih pembinaan fisik dan mental untuk siap berjaga penerbangan pesawat dalam situasi apapun. Kami sudah melaksanakan beberapa latihan parsial di Makassar. Ada yang high speed pass, kebetulan misi yang dibebankan pada kami, juga ada dogfight di low altitude. Tantangannya sangat berbeda dengan yang kami latihkan di Makassar, di mana di sana kita tahu sendiri bahwa Jakarta banyak polusinya, sehingga kita susah melihat ground checkpoint. Tetapi dengan kita berlatih setiap hari di Jakarta sini, kita jadi tahu batas kanan, batas kiri. Demo udara spektakuler tentunya menjadi bagian utama perayaan HUT TNI 5 Oktober 2024. Pertunjukan memukau ini juga sebagai wujud kekuatan TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara di udara.
Ya pemirsa, tentunya seluruh pilot dan juga kru dari pesawat TNI Angkatan Udara telah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari fisik, mental, dan terutama alutsista udara yang nanti akan digunakan pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 tanggal 5 Oktober 2024. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih menjelang perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 TNI yang akan berlangsung pada Sabtu 5 Oktober 2024. Di gladi bersih kali ini, para personel TNI yang sedang berlatih dan mempersiapkan acara seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia ke-79, TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ribuan personel TNI. Gladi bersih hari ini memperlihatkan para TNI berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Ada defile, aksi bela diri antar personel TNI, kemampuan berkuda hingga demonstrasi udara oleh Jupiter Aerobatic Team. Untuk upacara parade dan defile, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personel pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Sementara tim demo udara gabungan yang terdiri dari TNI AD, AL, AU, dan Polri telah melaksanakan aksi pesawat tempur. Kemudian juga acara free fall atau terjun tempur yang mana para penerjun terjun dari ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut. Gladi ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajarannya. Ya pemirsa, menjawab kebutuhan akan perlindungan terhadap penyakit kritis, salah satu asuransi jiwa syariah meluncurkan produk baru. Masyarakat dapat menggunakan produk ini dengan harga yang terjangkau. Mengusung slogan lebih awal lebih tenang, Prudensial Syariah resmi memperkenalkan produk terbaru yakni Pru Kritikal Amanah, asuransi jiwa yang memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap resiko kondisi kritis. Sebagai pemimpin pasar asuransi, Pru Kritikal Amanah semakin menegaskan komitmen Prudensial Syariah, memastikan setiap keluarga dapat mengakses perlindungan berkualitas namun dengan harga terjangkau. Selain itu, Pru Kritikal Amanah merupakan produk inovatif yang tak hanya memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis, tetapi juga mendorong deteksi dini dengan memberikan santunan asuransi pada tahap awal diagnosis. We are different. We are having a product that covers early detection, so that helps the customer recover and focus on their well-being, whether it's mental well-being, they are making sure that they have the right support, whether it's family support, medical support, and leave the financial protection aside because that's taken up by having our product. Dengan produk yang sepenuhnya mematuhi prinsip syariah, Pru Kritikal Amanah pun menyediakan plan yang memberikan manfaat akhir kepesertaan hingga 100% santunan asuransi sampai usia 85 tahun, sehingga manfaat tersebut dapat digunakan di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi Padepokan Ciliwung, Condet, Kramajati, Jakarta Timur. Ya, selain menyapa warga yang ada di bantaran Kali Ciliwung, Ridwan Kamil juga berdiskusi dengan aktivis lingkungan terkait normalisasi Kali Ciliwung. Ridwan disambut hangat oleh puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung, Condet. Pendopo Ridwan lantas berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan. Warga menyampaikan permasalahan yang ada di sekitar Sungai Ciliwung, seperti soal sampah, pengelolaan lingkungan, dan banjir yang kerap terjadi di pinggir Sungai Ciliwung. Ridwan Kamil juga menyusuri sungai terpanjang di Jakarta itu dengan menggunakan perahu karet. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga melihat secara langsung permasalahan yang ada di sepanjang Kali Ciliwung. Ia mengaku akan menerapkan keberhasilan menormalisasi Sungai Citarum untuk menyelesaikan permasalahan di Ciliwung dengan konsep pentahelix. Konsep yang menyelaraskan warga, pelaku bisnis, dan pemerintah. Kalau takdirnya ada, semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan
dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga ya. Ridwan Kamil juga melakukan penanaman pohon bantaran sungai. Selain itu ia juga mencoba olahraga memanah di pinggir sungai. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Suswono kembali belusukan berburu aspirasi warga. Di Pasar Tanah Abang, Suswono menyerap aspirasi para pedagang tekstil yang kian sepi dan berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dengan program-programnya jika terpilih nanti. Calon wakil gubernur Jakarta Suswono belusukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diawali dengan sarapan bersama sang istri dan warga sekitar di warung nasi uduk langganannya. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mendapat sambutan hangat di kawasan Tanah Abang. Ia bersama sang istri kemudian belusukan ke Pasar Jati Baru dan Pasar Tanah Abang. Keduanya melihat kondisi pasar dan produk yang dijual. Mereka juga mendengar aspirasi para pedagang pasar, terutama pedagang tekstil. Para pedagang mengeluh sepi pengunjung, apalagi harus bersaing dengan marketplace di media online. Calon wakil Ridwan Kamil ini mengatakan keluhan warga selaras dengan program yang diusung dalam visi misi kontestasi Pilkada 2024 dan akan direalisasikan jika terpilih nantinya. Sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang di bawah ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya, ya diantaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh. Suswono berjanji melakukan pelatihan dan memberi bantuan modal kepada pedagang. Selain itu, juga akan memperbaiki tata ruang di Pasar Tanah Abang agar lebih nyaman dan kondusif. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, relawan Pak Dul menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Cagup Cawagup Pramono Anung Rano Karno di restoran Raden Bahari, Jakarta Selatan. Dalam deklarasi ini, para relawan yang sebelumnya sebagai relawan Anies menemukan harapan-harapan pada pasangan Mas Pram Bang Dul saat Anies Baswedan tidak maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Relawan Pak Dul berkomitmen mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Presidium Laode Basir menjelaskan, relawan Pak Dul yang semula merupakan relawan Anies Baswedan melihat Pramono Anung sebagai tempat untuk menitipkan harapan-harapan saat Anies Baswedan gagal maju Pilkada. Visi misi paslon nomor urut 3 ini seperti penyelesaian masalah KJP, KJS, dan juga kartu lansia, mendorong relawan Anies rela berjuang memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno. Kami kemudian dalam penelusuran menemukan Mas Pramlah yang menjadi tempat kami menitipkan harapan pasca tidak majunya Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta. Kami menemukan bahwa harapan-harapan yang selama ini kita perjuangkan lewat Mas Anies, ini bisa kita titipkan ke Mas Pram. Kalau melihat Jakarta, mau tidak mau, maka peran tokoh-tokoh agama itu menjadi penting. Dan saya bukan hanya sekedar ke Habib dan Kiai, saya juga akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama lainnya. Bagi saya sama aja, karena seperti yang saya sampaikan, kunjungan ini harus merata. Ya, dari sepak bola kita beralih ke wisata kuliner nih, Kevin dan juga pemirsa. Menikmati makan soto di mall atau mungkin di tempat-tempat umum ini sudah biasa ya, Kev. Tapi ada yang menarik nih, yaitu makan soto di pinggir jalan. Bukan, maksudnya di tengah lokasi yang unik, yaitu di tengah kolam ya, Kev? Iya, di tengah kolam, terutama di Magelang, Jawa Tengah. Yang mana tentunya ini dapat berbagi pilihan soto dan juga kopi pun juga disajikan di sana, Angel. Duh, jadi penasaran ya, pengen lihat bagaimana itu tempatnya. Berikut liputannya, pemirsa. Asri dan menyejukkan. Itulah ungkapan saat datang dan menikmati soto kopi resto yang berada di Jalan Ngerajek, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah.
Tak hanya itu, suasana sejuk ditemani aliran air sambil memberi makan ikan menjadi aktivitas seru sembari menunggu menu pesanan makanan ataupun sesudah menyantap makanan. Yang spesial, di sini disajikan berbagai soto Nusantara, mulai soto susu Betawi, soto iga, soto Semarang, soto Lamongan, soto tangkar, soto kikil, soto sapi hingga soto ayam. Untuk kopi pun tersedia, mulai kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Vietnam, kopi latte hingga kopi khas Magelang. Sangat tertarik sekali dengan yang dekat-dekat air. Kebetulan kita bisa mendapatkan tempat yang banyak air. Kebetulan waktu itu kan pas bersamaan dengan COVID. View-nya enak ya dilihat, terus ini juga dekat dari Borobudur juga, terus di sini juga kita bisa lihat ikan, ngasih makan ikan. Kalau favoritku soto susu Betawi. Kenapa rasanya? Karena dia segar, terus ada gurih-gurihnya juga, terus dagingnya juga empuk. Ya pokoknya itu must try-nya. Nah, jika Anda sedang berkunjung ke Candi Borobudur dan Magelang sekitarnya, tak ada salahnya untuk mampir dan mencicipi menu soto Nusantara di tengah kolam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Kita geser sedikit nih ke arah Sleman, Yogyakarta. Ada tempat wisata yang satu ini menyajikan aneka binatang dan juga terdapat arena atau area Santorini nih, Angel. Ya, Kevin dan juga pemirsa, ini khususnya anak-anak pasti akan mendapat pengalaman seru karena di sana bisa berinteraksi dengan hewan. Agrowisata Bumi Merapi merupakan destinasi wisata pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terletak di kaki Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Di sini terdapat Animalia Zone, kebun binatang mini dengan aneka satwa, mulai dari kelinci, kuda, serta aneka burung dan reptil. Para pengunjung pun bisa berkesempatan berfoto dengan aneka burung makau. Ada juga area yang disulap seperti Santorini, lengkap dengan bangunan bernuansa putih dan biru. Di sini pengunjung bebas bersuah foto, mengabadikan momen bersama orang tercinta. Oh, saya tahu dari media sosial ya, dari kita browsing tempat wisata di Jogja, ya pertama yang didatangin ke sini. Menurut Pak Dede, spot yang paling menarik di mana? Ya Santorini sama Maroko ya. Maroko ya. Selain begitu ya, lokasi ini dikunjungi banyak orang dewasa, namun juga banyak anak-anak yang belajar di sini untuk mengetahui jenis-jenis hewan. Karena di sini juga yang menjadi andalannya adalah wisata kebun binatangnya, yakni kita bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan yang tentunya banyak sekali, jumlahnya ratusan, dan dengan harga tiket masuk yang cukup affordable, cukup terjangkau. Selain itu juga untuk jam operasionalnya ini dibuka sejak jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Dari Sleman, Anissa Rizkia, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Viral di media sosial, orang tua siswa mengeluhkan harus membeli buku pelajaran seharga Rp200.000 yang dijual pihak SDN 2 Kawalu, Kota Tasikmalaya. Ya, harga tersebut sangat mahal karena di toko online harganya hanya Rp25.000 saja. Beredar keluhan orang tua siswa kelas 3 SDN Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat soal pembelian buku seharga Rp200.000. Kasus buku pelajaran mahal itu pun viral. Pasalnya buku tersebut seharga Rp25.000 saja jika membeli di toko online. Namun pihak sekolah membantah menjual buku kepada murid karena pembelian buku tersebut atas kesepakatan orang tua siswa dengan penerbit. Digiring untuk menjual buku, tapi kan ini tidak. Ini pure dari orang tua murid yang betul-betul ingin anaknya itu supaya karena memang buku itu adalah sebagai sarana untuk pembelajaran, tetapi itu tidak diwajibkan. Pihak sekolah juga mengaku tidak memaksa para siswa untuk membeli buku tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.